Jawa Tengah, November 2015. Kala itu tepat di pagi hari, aku sedang melakukan aktivitasku seperti biasa. Ya, aktivitas itu yang biasa dikerjakan oleh seorang lelaki, yaitu bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Namun, baru pertengahan waktuku bekerja, tiba-tiba suara ponselku terus berdering. Karena aku takut ada hal yang penting, aku pun langsung mengangkat telepon itu. Ternyata benar apa yang kuduga. Ya, itu adalah istriku yang sedang mengerang kesakitan sembari memintaku pulang. Aku pun langsung izin dan pulang. Setelah sesampainya di rumah, aku langsung membawa istriku ke rumah sakit. Setelah sesampainya di rumah sakit, aku pun langsung segera membopong istriku untuk turun dari sebuah mobil. Dan untung sekali ada seorang perawat berada di sana segera membantuku membaringkan istriku di atas kursi roda. Akhirnya istriku pun segera dilarikan ke ruangan tindakan. Saat itu juga langsung ditangani oleh dokter dan satu orang perawat. Dan terlihat pula baju yang dikenakan oleh istriku itu dipenuhi dengan begitu banyak darah dan serpihan kaca-kaca yang menancap di lengan kanan dan kaki sebelah kiri istriku. Wanita paruh baya itu masih tak sadarkan diri. Ia mengeluarkan banyak sekali darah sampai tercium bau anyir dari darah yang menetes sampai berceceran ke lantai rumah sakit yang berwarna putih kecorakan hitam itu. Dokter menjahit luka yang dalam dan menganga pada bagian tubuh istriku. Memakan waktu 20 menit tindakan dilakukan oleh dokter. Setelah selesai, istriku pun dipindahkan di ruang rawat inap. Aku memutuskan untuk menemani sang istri di rumah sakit. Tidak selang lama, istriku pun sadarkan diri dengan membuka matanya secara perlahan. Raut wajahnya terlihat pucat. Matanya mengitari pandangan ke semua penjuru ruangan yang serba nuansa putih itu. Tercium khas bau obat. Ia menyadari jika dirinya berada di sebuah rumah sakit. "Pa, Mama ada di rumah sakit toh sekarang?" tanya istriku menepuk lenganku secara perlahan. Aku pun terperanjat dari tidurku. Barusan ia terlelap dengan posisi duduk di samping ranjang dan terbangun karena tepukan dari sang istri yang sudah siuman. "Iya, Ma. Untung Mama itu segera ditangani oleh dokter. Kalau enggak gimana coba, nanti Bapak menjadi duda deh, hehe," ucapku sembari mengusap lembut rambut di kepala istriku tercinta itu. Wanita itu, ya, istriku hanya menganggukkan kepalanya dengan lemah. Akhirnya istriku pun beristirahat kembali. Namun tiba-tiba plafon rumah sakit pun runtuh secara tiba-tiba mengenai ranjang pasien. Alhasil mengenai istriku yang berbaring di ranjang itu, dan aku pun terkena juga. Istriku pun teriak kesakitan. Padahal dilihat dari atas tidak ada kerusakan dari plafon tersebut. Kenapa bisa runtuh dan mengenai istriku dan aku ya, yang berada di bawah plafon yang sudah ambruk dan meninggalkan lubang di atas sana? Kok aneh, plafon itu tidak rusak? Gerutuku dalam hati. Luka yang baru selesai dijahit yang masih dibalut perban bertambah nyeri dengan ditimpa reruntuhan plafon rumah sakit itu. Padahal rumah sakit ini adalah rumah sakit berkelas, bahkan sudah melakukan renovasi berkali-kali. Masa sih sampai membuat ketidaknyamanan pasien yang berada di sana dengan kejadian yang di luar nalar? Aku pun segera menghubungi perawat dan akhirnya datanglah seorang perawat 2 orang ke ruangan pasien dan melihat kekacauan yang berada di ruangan itu. Aku meminta pindah ke kamar VVIP yang pasti akan lebih nyaman untuk istriku tercinta. Jangan sampai terjadi kejadian ini. Bukannya sembuh di rumah sakit malah mendapatkan musibah berkali-kali. Gerutuku lagi dalam hati. Akhirnya istriku pun dipindahkan di ruang VVIP. Dia yakin di ruangan ini aman, tak akan kembali terjadi hal buruk yang menimpanya. Istriku mengerang karena kesakitan yang amat nyeri. Ia merasakan kesakitan di sekujur tubuhnya. Tangannya sebelah kanan tertancap jarum infus. "Sayang, kamu harus kuat ya.
Sekarang cepat minum obat dulu biar cepat sembuh agar tidak merasakan sakit lagi, Ma, titahku. Akhirnya aku pun memberikan obat kepada istriku. Ia meraih obat 3 butir dan langsung meminum obat itu dengan dibantu air 1 gelas yang disodorkanku. Beberapa menit kemudian, setelah meminum obat itu sudah agak membaik dan tidak selang lama ia merasa kantung menyerap matanya. Akhirnya istriku pun terlelap tidur kembali. Saat ini, karena istriku sudah tertidur dengan pulas, aku tidak bisa tidur. Mataku tidak merasakan kantuk sama sekali. Dan aku melihat jam dinding menunjukkan pukul jam 12.00. Itu artinya pertengahan malam. Aku pun meninggalkan ruangan itu dan mencari angin keluar dari sekamar itu. Aku pun berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang pencahayaannya tamaran dengan hembusan angin yang kencang, menusuk hingga ke tulang-tulang. Banyak pepohonan tertiup angin kencang, membuat suara dari ranting yang saling beradu. Angin malam ini begitu mencekam. Aku pun melangkahkan kaki ke taman. Tiba-tiba aku menginjak tanah dan kaki kananku masuk ke dalam tanah tersebut. Aduh, kerutukku mengadu kesakitan. Aku pun menarik kaki kananku sekuat tenaga, namun seperti ada yang menahan kakiku hingga aku ingin berteriak, namun lidahku pun keluh. Aku mencoba sekuat tenaga, berkali-kali mengangkat kaki kananku yang menerobos ke dalam tanah, namun hasilnya nihil. Malah seperti ada yang menahan kakiku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Padahal tadi banyak orang yang masih berlalu lalang, baik itu pasien bersama keluarga ataupun pasien rawat inap yang berjaga malam mengunjungi setiap ruangan inap pasien ke ruang pasien. Namun kali ini dia tidak melihat satu orang pun melintasi tempat di mana aku sekarang. Dan secara tiba-tiba aku pun mendengar sosok seorang wanita tertawa dengan begitu sangat keras. Aku langsung mengendarai pandanganku ke berbagai arah dan aku fokus melihat sebuah pohon besar. Ternyata ada sosok wanita mengenakan baju putih dan berambut panjang tergerai. Namun wajahnya tidak begitu jelas, entah itu manusia ataupun kuntilanak. Dan aku pun langsung membaca doa sebisaku. Entah doa apa yang kuhafal itu, yang penting mulutku itu mengucapkan sebuah doa-doa agar setan-setan itu pun pergi. Dan kemudian aku pun langsung melihat kembali ke atas pohon itu. Ternyata tidak ada lagi sosok makhluk halus berpakaian putih, entah itu hantu ataupun wanita beneran. Pasalnya di rumah sakit pasti banyak sekali makhluk astral yang menghuni di sini, maka banyak pasien yang meninggal di rumah sakit ini dan pasien tanpa identitas mati mengenaskan. Tentu saja rumah sakit adalah tempat yang begitu horor dan menyeramkan bagi kebanyakan orang. Apalagi di rumah sakit ini bangunannya adalah bangunan zaman dahulu, namun sudah beberapa kali dilakukan renovasi, tetap saja terlihat aura mistis dari rumah sakit ini. Aku sampai terkencing di celana karena aku merasakan ketakutan yang sangat luar biasa yang tidak bisa aku pungkiri. Dan secara tiba-tiba, belum selesai rasa takutku itu hilang karena kakiku masuk ke kubangan tanah. Ternyata di punggungku ada yang memukul dengan pukulan kuat, namun tidak ada sosok yang aku lihat. Aku pun sampai terbatuk-batuk karena pundakku seperti ada yang memukul berkali-kali seperti menggunakan benda tumpul. Namun aku menoleh, tidak ada yang melakukan hal itu. Dadaku begitu sesak. Aku ingin menghirup oksigen, sepertinya pasok oksigenku sudah habis untuk diriku ini. Nafasku pun tersengal-sengal. Aku mencoba menarik kakiku kembali, namun usaha ini sia-sia. Aku sedikit menjongkokkan tubuhku dan aku melihat kondisi kakiku yang berada di dalam gundukan tanah itu. Padahal tanah itu tidak becek ataupun basah.
Kenapa tiba-tiba aku bisa terprosok kaki kananku ke dalam sana? Kurutukku lagi dalam hati. Sangat-sangat bingung kejadian yang aku alami ini. Maka dari itu, aku pun merasakan sesuatu yang menggigit dan merayap di kakiku, seperti ada hewan melata merayap ke kaki kanan saat ini. Aku merasakan sensasi geli dan sakit menjadi satu. Sepertinya kakiku kananku ini terluka dan berdarah karena merasakan perih luar biasa. Tiba-tiba ada sosok seorang yang melintas di sana. Aku memberikan isyarat menggunakan tanganku sembari berteriak, "Tolong, tolong!" Akhirnya ada seorang perawat yang melihat keberadaanku di taman dengan kondisi kakiku masuk ke dalam tanah. "Pak, Bapak sedang apa di sini, Pak?" tanya perawat pria yang mendekat ke arahku. "Tolong Mas, tolong, tolong Mas." Hanya kata itulah yang bisa kuucapkan. Dia tidak bisa berkata-kata lagi, hanya minta tolong agar aku bisa keluar dari jeratan itu. Perawat pria itu mengangkat kaki kananku dengan mudahnya tanpa menggunakan tenaga berlebih. Akhirnya kakiku pun bisa keluar dari gundukan tanah itu yang mengubur kakiku sampai ke lutut. Dan perawat itu pun mengantarkanku ke ruangan istriku dirawat inap. Tidak lama kemudian setelah aku sampai diantarkan menggunakan kursi roda, ada sosok seorang wanita menampakkan diri dengan wajah terlihat pucat dan tersenyum yang menakutkan menatap ke arahku. Sontak saja aku pun terkejut melihat aura arwah perempuan itu berada di ruangan itu. Seorang perawat menepuk pundakku yang memperlihatkan wajah tegang dengan pandangan kosong. Aku terkesiap dan tersadar jika aku sedang berhalusinasi dan bayangan itu hilang seketika. "Pak, Bapak, kaki Bapak saya bantu obati terlebih dahulu ya," ujar perawat itu. Segera perawat itu mengobati kakiku karena kakinya terluka. Akhirnya perawat itu selesai menjalankan tugasnya dan meninggalkanku di ruangan itu. Istriku pun masih damai dalam tidurnya. Malam ini aku tidak bisa memejamkan mataku sekejap pun. Aku masih merasakan ketakutan hingga saat ini. Benar-benar kejadian satu malam di sebuah rumah sakit tempat istriku dirawat ini benar-benar membuatku sangat-sangat takut. Aku tak mau lagi berobat ataupun menjalani rawat inap di rumah sakit ini. Benar-benar angker kondisi di rumah sakit ini. Banyak sekali makhluk halus berlalu lalang, bahkan sampai menerorku mengakibatkan kakiku sakit seperti ini. Inilah sebuah kisah yang pernah aku alami. Mungkin dalam hidupku baru kali ini aku diteror seorang arwah di sebuah rumah sakit. Konon katanya di sebuah rumah sakit itu memang tempat yang sangat angker dan horor. Maka dari itu ketika kita berada di rumah sakit, kita harus berdoa dan saling menghargai satu sama lain sesama makhluk hidup. Tentu kita sebagai manusia dan mereka itu sebagai makhluk halus. Yang kita harapkan kita itu tidak dijahili oleh mereka. Selesai. Ya, inilah cerita dari salah satu teman kita yang menceritakan satu pengalamannya ketika satu malam di rumah sakit menemani istri yang sakit yang diharuskan dirawat inap di rumah sakit itu. Namun satu malam penuh ternyata yaitu malah dihantui sosok-sosok arwah-arwah penunggu rumah sakit itu. Dan semoga cerita ini bisa menghibur dan yang kami harapkan bisa bermanfaat ya. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa berupa hal-hal yang lebih baik lagi. Dan semoga untuk teman-teman dimanapun berada yang sedang sakit diberi kesembuhan, dan yang sedang mengalami kesulitan diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.